belajar, bisa kita bisa santai sama murid-murid, bisa dekat, misal kayak gitu. Gimana sih ngatasi murid yang ada masalah keterbukaan, misalkan ada murid yang susah untuk mengungkapkan ini ada masalah dengan kendala dengan pelajaran atau segala macam. Gimana tips kita jadi guru untuk menanggapi anak seperti ini? Ini kan bisa jadi sharing ilmu gitu, Mbak Vivin. Nah, itu kita bangun aja personal brandingnya kayak gitu. Nah, nanti ketika udah rame, orang udah kenal, oh Bu Vivin ya, ternyata Bu Vivin ngajar gitu di sini gitu. Begitu orang udah paham itu, tinggal ini ya, kalau saya biasanya gini aja, begitu kita cerita bla bla bla, ujung-ujungnya ini ya, Bu Guru juga kepingin belajar bisnis gitu, makanya Bu Guru lagi kepingin open reseller produk ini gitu, itu kan juga nggak apa-apa, sah-sah aja kan Mbak. Itu gimana? Jadi kan seumpama ada beberapa produk antara mukena sama sarung, katakan gitu ya, Umi. Apakah setiap open reseller itu sesuai dengan produknya? Tidak global gitu maksud saya, enggak? Random, enggak harus. Nanti tinggal orang tanya, Bu Vivin, aku mau dong jadi resellernya. Mbak kepingin jadi reseller apa? Karena saya punya produknya ada sarung, ada mukena, ada baju anak, misal kayak gitu. Biarkan mereka yang memilih gitu. Kalau kira-kira menurut Bu Vivin yang mana? Kalau menurutku sih yang cepat dijual baju anak gitu. Tapi kalau kamu memang pengen nanti bisa panen Ramadan gitu, ya udah jual sarung aja sama mukena gitu. Kayak gitu caranya. Satu lagi. Ya, tadi kan Umi rekrut bina gitu ya. Seandainya sudah punya reseller 2 katakan atau 3, kita kan sudah bina. Terus ada masuk lagi 3. Padahal materi yang sebenarnya kita dapat itu sudah kita sampaikan. Apakah 2 orang atau 3 orang tadi yang sudah masuk tim itu bosan nggak dengan apa yang kita sampaikan sama persis, katakan seperti itu? Kalau saya memang ada gini Mbak. Saya nggak selalu kayak gitu. Jadi meskipun ada orang baru, tinggal saya kasih channel materi. Jadi nggak selalu saya jelasin detail lagi dari awal. Jadi saya ada waktu-waktu kayak Desember ini biasanya saya rekrut besar-besaran. Saya rekrut besar-besaran, tunggu ya, sampai ada 100 orang baru saya mulai materinya. Saya misal seperti itu. Udah 100 orang jebret nih, udah saya jelaskan A, B, C, D, E, saya masih materi. Tapi materi saya ini, saya juga share juga ke grup telechannel. Telechannel kan bisa dilihat semuanya kan. Teman-teman yang udah saya kasih materi ini, nanti kalau lupa bisa dilihat lagi ya ke channel tele gitu. Nanti kalau ada temennya yang tanya, bisa dibantu jawab ya, gitu. Itu yang saya tekankan ke tim baru. Nah, begitu ada yang nyusul cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, mau jadi reseller, saya masukin aja ke yang baru ini tadi. Nanti saya bilang, Mbak, nanti materi, karena ini saya sudah kemarin udah share materi, Mbak baca sendiri ya, ini channel telenya, gitu. Ya. Bisa nggak? Paham ya? Paham. Sebelum besar-besaran kasih materi, seandainya sudah punya, katakan kalau Umi kan 100 ya, kalau saya 10 katakan sebelum ngumpul 10 orang itu seharusnya dikasih materi apa cuman saya biarkan gitu. Saya biarkan, saya suruh kenalan. Biasanya kayak gitu. Saya selalu bilang kayak gini, yang sabar pasti akan bertahan di grup, tapi kalau nggak sabar mereka akan keluar duluan, berarti saya anggap tidak satu frekuensi dengan saya. Saya selalu bilang kayak gitu. Iya, mending ngapain dulu ini. Jadi ketika mereka keluar, kita nggak masalah, nggak usah baper. Oke. Gitu. Ya. Siap. Terima kasih, Umi. Kami terakhir Mbak Dwi Nur Rohmah. Mangga. Oke, monggo Mbak Dwi Nur Rohmah. Mana Mbak Dwi? Ada nggak Mas Ede? Ya ada. Mangga Mbak Dwi. Ya gini saya kan ikut bisnis MLM. Oke. Nah itu kan setiap bulannya ada tupo. Oke, ini yang di chat ya, sama di chat ya? Iya betul. Terus?
Nah, itu kan kebanyakan untuk Tupo kan saya harus belanja dan kebanyakan jadi kan numpuk-numpuk stok itu loh. Dan nyampe berbulan-bulan nggak sebulan habis kayak gitu loh. Nah, gimana cara menghabiskannya? Oke. Mbak nyaman jadi membernya MLM ini? Sekarang kayak nggak nyaman kayak nggak bebas kayak gitu Ini aneh ya, kenapa saya selalu nanya ini duluan biar saya nggak diserang sama produsen atau pemain MLM, karena saya kan juga mantan pemain MLM selama 4 tahun gitu. Kalau saran saya sekarang fokus aja habisin stoknya yang ada Mbak, gitu. Nggak usah peduliin tutup poin dulu. Ketika ditanya sama mentornya bilang, Mbak ini kan lumayan produk yang buat tutup poin. Jadi udah pinter kok, udah nggak pernah nyebut kakak, kok sekarang nyebut lagi. Habis berbulan-bulan, jadi bilang, Mbak ini produk yang habis berbulan-bulan, stok saya masih banyak. Saya izin buat menghabiskan ini dulu, gitu Mbak Dwi. Kalau saya gitu. Jadi ibarat itu, tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau Mbak Dwi uangnya berlebih mah. Enggak, lah itu minim banget Nah, berarti kan udah nggak nyaman di situ ya, kepengin duitnya jadi cash lah ya produknya. Terus bilang sama mentornya, pasti ada mentornya kan, ini upline-nya. Iya ada. Oke, bilang sama upline-nya, Mbak, punten ya, saya nggak bisa belanja lagi karena memang duitnya masih jadi stok. Jadi saya izin untuk tidak belanja lagi, tapi saya habiskan produk ini. Kira-kira Mbak ada solusi nggak gimana saya bisa habiskan stok ini? Minta solusi sama upline-nya. Iya. Gitu. Udah pernah nggak bilang gitu? Belum. Lah ya, dirimu ini luar biasa ya. Suruh tutup poin iya aja, tapi nggak pernah manut. Kalau jadi saya kejar tuh upline-nya. Mbak, bantuin saya dong. Saya kan udah tutup poin nih. Gimana saya habisin? Kalau dia tidak bisa ngasih solusi, ya mau nggak mau kan Mbak sendiri tuh yang akhirnya habisin. Ya udah, jadi fokusnya Mbak perbanyak lagi perbanyak lagi yang bisa bantuin Mbak jualan produk ini. Habiskan dulu. Kalau mau Mbak nyaman, ya lanjutkan. Kalau nggak nyaman, selesai. Cari bisnis yang nggak harus tutup poin. Itu sih saran saya. Nah, iya. Nah, gini, cara menghabiskannya itu gimana? Saya kan punya, selain di bisnis MLM, dia punya reseller, tapi jualan kayak konvensional. Jadi bebas mau di up berapa kayak gitu. Nah, saya itu lebih seret di itu yang di up bebas. Cara menghabiskan itu gimana? Kalau lewat reseller itu gimana, Mi? Ya lewat reseller aja, jual harga obral. Nggak menyalahi, Mi? Ya kan Mbak mau stop nggak? Iya. Ya kalau sama Mbak takut nyalain, tanya, makanya saya suruh tanya ke mentornya, Mbak bisa bantu saya nggak gitu. Tapi kalau dia nggak bisa bantu, terus Mbak dimarahin, ya kamu ini ya lucu, nggak mau bantuin aku obral nggak boleh, terus duitku gimana dong baliknya gitu. Iya. Nah, terus gituin. Kalau saya kayak gituin balik gitu ya. Iya. Coba suruh bantuin habisin kagak bisa, kita nggak dikasih solusi, kita punya solusi dengan obral biar cepat jadi duit, disalahin. Saya juga tinggal kalau Mbak memang sudah berkeyakinan untuk stop, Mbak lebih punya power gitu. Karena saya ini udah terakhir Mbak, saya mau stop. Tapi kalau Mbak nggak pengen saya menjual di bawah harga pasar, ya Mbak wajib bantuin saya gitu aja upline-nya. Nah ya, nah gini Mi, kan di grup juga ada member sama kayak gitu ya, member bisnis tapi bukan downline saya. Nah, seringnya itu komen ketika aku punya sistem kayak gini, misal cashback kayak gitu ya, buat reseller cashback sekian. Mbak, kok ada cashback kayak gitu? Emang ada di bisnis ini kayak gitu, ada cashbacknya gitu, gimana Mi? Ya bilang aja, ini kan reward saya buat tim. Masalahnya sama Mbak apa? Kalau Mbak kepengen ya Mbak bikin sendiri gitu.
Oh iya. Hmm, Oke, Mi. gitu. Jangan mau kita punya bisnis tuh dikontrol orang lain selama kita memang di jalan yang benar kayak gitu. Tapi kalau MLM ini, ya itu tadi. Pertama, minta solusi sama upline-nya. Kalau upline-nya memang bisa menjualkan dengan harga normal, Mbak jual aja dengan harga Mbak pas beli ke dia. Kayak gitu. Itu kan namanya solusi. Mbak beli aja deh dengan harga modal nggak apa-apa gitu. Yang penting banyak yang penting laku dan habis. Tapi ketika dia nggak mau, lo yang kamu aja nggak mau bantuin kok, aku kan butuh duit gitu loh. Oh iya. Ya gitu Mbak. Karena saya di MLM ini memang sih ada beberapa prosedur ya. Kalau MLM itu memang nggak boleh di bawah harga member gitu-gitu, udah paham lah saya dulu. Gitu. Tapi ketika saya tutup poin, produk numpuk, siapa coba yang ini? Terus apanya nggak mau bantu? Ya kita kan butuh duit, apalagi kalau dulu saya buat MLM, uang utang bank, bayangin, saya di Uber bank loh. Udah mah bunga berbunga kayak gitu. Ya saya marahin balik kalau dia nggak mau, saya marahin saya jual harga modal. Ya kan? Coba. Gitu, daripada saya sengsara 3 kali 2 kali, ya mending sekalian selesai. Tapi alhamdulillah memang waktu itu saya udah stop langsung dan memang saya nggak jual ini MLM lagi. Jadi kalau beberapa temen tanya, kenapa ini Umi nggak MLM nggak? Saya nggak, selamanya nggak akan jualan MLM lagi. Saya nggak akan masuk ke lingkaran MLM itu. Wes enak gini aja lah, jualan retail, kita jual dapat duit gitu. Itu aja sih, nggak apa-apa sih diremehin. Dulu banget gitu ketika adalah biasalah ya kalau di MLM itu ini tingkatan ini diamond lah gitu, dapat sekian ratus juta gitu, saya cuma ketawa aja gitu. Ya masa sih, saya cuma mikir gitu ya masa sih saya jualan baju nggak bisa, tapi ternyata kan bisa gitu loh. Jadi saya cuma berpikir jangan remehin uang kecil lah kayak gitu. Saya paling nggak senang sama pelaku MLM adalah meremehkan produk jualan orang lain yang kasarannya untungnya nggak segede dia dapatkan gitu. Tapi kan kalau di sini saya gini, yang penting meskipun kecil kali banyak kan jadi banyak juga. Yang penting juga berkahnya. Kayak gitu Mbak. Kalau Mbak Dwi memang udah komitmen kepingin stop sekalian, ya udah cepet jadiin uang. Sebelum kalau udah bertahun-tahun kan produknya udah nggak bagus Mbak. Iya kan? Iya benar. Iya Mending masih produknya bagus, belum expired, segala habiskan. Gitu. Iya, oke Nih kan saya orangnya suka apa ya? Sungkan. Iya betul sungkan. Nanti ada mata-mata ini gini gitu. Selama kalau Mbak sungkanan dia bisa mencukupi semua kebutuhan Mbak, gitu. Ini nggak apa-apa lah, gitu ya. Iya. Kalau sungkan bikin kita nyekek diri kita sendiri, ya buat apa? Kalau saya gitu. Karena bisnis itu sekali lagi bisnis itu tegas ya, ada aturan main yang jelas kayak gitu. Jadi bukan sungkanan, karena ini bukan lembaga yayasan sosial. Kalau lembaga yayasan sosial sungkan lah, tak sedekah dikit, sedekah banyak, nggak apa-apa. Kalau bisnis ya nggak bisa lah Mbak. Ya. Gitu. Paham ya di sini ya? Iya paham. Nih mau tanya lagi nih. Ya. Nah, saya kan orangnya apa ya? Kalau ada misal Uni kayak gitu kan, omsetnya tinggi, terus saya kan lagi kurang fokus lah orangnya sama produk yang dijual, mainnya pindah ini. Nah itu gimana cara biar mindset saya apa ya? Ya fokus dulu kayak gitu biar merasakan hasilnya. Seringnya malah mimpi kayak setahun kayak gitu, senang ini harusnya tuh kayak gitu. Pengenan lah ya gitu. Iya betul. Kalau mindsetnya waktu itu saya gini, karena saya juga pernah di posisi itu ya.
jualan produk A, B, C, D, E. Tapi kalau saya memang mikirnya gini, ketika saya mau fokus sama satu dan digedein, itu adalah ketika saya mikir saya punya target sendiri, di usia segini saya harus punya penghasilan segini, di usia segini saya harus punya capaian segini. Jadi sebelum itu saya tercapai, saya nggak akan mau tergoda ABCDE seperti itu. Jadi sebenarnya mindsetnya mudah aja Mbak, tetapkan target yang mau Mbak capai, gitu. Ketika ini sudah, misal nih, aku produk ini, aku minimal punya penghasilan 2 juta dari produk B. Sebelum 2 juta aku nggak mau nambah, misal kayak gitu. Gitu Mbak Dwi. Jadi tetapkan target Mbak, gitu. Target pencapaian dalam produk yang Mbak pilih itu, gitu. Dan tetapkan juga waktunya Mbak, tetapkan waktunya. Misal aku punya ini kesempatan, misal produk baju anak, aku mau punya penghasilan 2 juta dalam waktu 3 bulan ini. Ketika 3 bulan ini sama sekali nggak nyampe 2 juta, bahkan sepi, ya udah, berarti harus ada yang dievaluasi, apa nih, kayak gitu. Yang salah akunya atau produknya, kayak gitu. Gitu sih. Ya, nih cara memfokuskannya kan udah jualan misal kayak mukena kayak gitu ya, mukena tapi saya dropship dari beberapa supplier. Nah itu bagusnya difokuskan satu supplier dulu atau tetap bisa ambil ke supplier lain. Bagusnya kalau untuk biar fokus kayak gitu. Fokus itu sebenarnya bukan harus sama satu sih Mbak. Fokus itu yang harus dipahami adalah segala sesuatu kita kerjakan optimal 100%. Paham nggak? Oh iya. Nah, saya nih ngajar BOM ya, Zoom ya, udah 100% saya sini, saya nggak ngurusin anak saya serahkan suami. Itu namanya fokus. Nanti saya udah selesai Zoom, saya selesai ngopenin anak sampai anak-anak tidur, itu namanya fokus. Karena 100% saya mengerjakan itu dengan optimal. Jadi ketika Mbak ngambil banyak produk pun, mukena ya, ABC dari brand ABCDE, ketika Mbak memang optimal untuk mengiklankan semuanya, tim serentak mengiklankan semuanya dengan optimal, itu sudah fokus namanya. Iya. Paham nggak? Jadi bukan harus satu. Jadi fokus itu bukan harus satu produk. Ketika meskipun 5-10, kayak saya sekarang ada 27 produk gitu ya, tapi optimal semua, timnya saya sediakan semua, pembinaannya sama, ininya sama. Kalau hasilnya saya pasrahkan, karena yang penting semua saya lakukan optimal, paham ya? Iya. Maksimal. Kalau maksimal itu ya wis lah, sebisaku ini enggak gitu. Tapi optimal itu benar-benar sekuat tenaga, benar-benar udah mengerahkan segalanya lah, kayak salahnya kayak gitu. Iya. Gitu. Udah paham ya? Ya, makasih. Semoga teman-teman juga paham. Oke, saya jawab satu lagi. Bentar. Saya saat ini konsisten nyetok. Nanti biar Mbak Leli ini ya. Mbak Leli udah live. Tapi masalahnya stok tiap bulan belum naik. Jadi omsetnya ya sekitar gitu-gitu aja. Pengen naik omset, tapi rasanya untuk produk ini masih belum banyak aktif. Jadi sebagian besar produk saya jual langsung ke end user. Gimana caranya menjadikan konsumen end user itu jadi ikut jualan? Biasanya sih kalau saya pribadi, biasanya gini, Mbak gimana? Seneng ya sama susunya gitu, etawa gitu. Mbak kalau semamanya ada teman yang ikutan beli dan direkomendasikan sama Mbak, nanti Mbak saya kasih fee khusus ya, gitu. Ataukah kalau beli sekian, nanti Mbak saya kasih bonus sekian produk gitu. Itu yang saya lakukan dulu ke end user ya, untuk agar mereka terpancing. Jadi nggak ujuk-ujuk kita minta, Mbak ikut jualan dong, nggak kayak gitu. Tapi mancingnya kayak gitu. Mbak seneng nggak sama produknya? Oh seneng, ini aku cocok, anakku udah oke gitu. Oke. Mbak nanti kalau saudaranya ada yang beli, Mbak saya kasih fee ya gitu. Kalau promosiin, oh ya wes siap, nanti tak kasih tahu gitu. Ke teman arisanku segala macam. Nah, nanti lama-lama itu secara mereka ngerasain fee, ngerasain bonusan dari kita, mau nggak mau mereka enak ya kayaknya jualan ini gitu, karena mereka udah seneng sama produk kita, kayak gitu ya. Begitu Mbak Nana, udah selesai semua. Alhamdulillah ya Mi. Maafkan ya teman-teman, tipe saya. Halo Mi. Ya, siapa ini? Saya belum Mi. Oh Mas Hanif. Ya.
Ya udah terakhir, monggo Mas. Terakhir. Ya Mi, jadi kan saya masih single. Oke. Saya ini di Ini bukan perantauan promosi di kan ya? Tulungagung. Ya. Bukan promosi kan ya Mas? Ya Mi. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang single di bom tinggal WA aja Mas Hanif. Ya. Ya. Jadi saya kan di Tulungagung. Hmm. Posisi saya masih kuliah. Saya khidmat di salah satu pesantren. Oke. Saya manggilnya Abi ya. Jadi Abi ini kan punya semacam punya travel dan juga punya produksi Arabian food. Oke. Saya kan masih newbie gitu loh, Mi. Gimana tips awal, gimana ya, kayak bangun reseller, jaring reseller gitu loh, Mi. Minta langkah-langkahnya. Terus? Dan posisi saya kan di sini istilahnya hitmannya jadi drivernya Abi. Ya paling tidak, saya juga ikut MLM, Mi. Oke. Tapi boleh sebut merek ya? Ikut New Amora itu loh, Mi. Tapi enggak begitu aktif, pasif. Paling cuma pemakai. Iya. Paling minta saran cara bangun market tadi tuh, Mi. Ya. Bangun reseller gitu. Tapi langkah-langkah awal. Tugas 1-2 udah udah dikerjain belum? Tugas 1-2 belum. Ya saya kerjain, Mi, tapi cuma belum optimal. Langkah awal newbie itu yaitu, Mas. Modul 1-2 itu yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi gini, ya, kalau ada peluang seperti ini, ya ada produknya, gitu ya. Terus sekarang mainan medsos kan? Medsosnya apa yang Iya, Mi. Medsosnya apa? Facebook sama WA. Oh, Facebook yang sama WA ya? Ya, Mi. Kalau semuanya Abinya ngisi pengajian, suka ikut nggak? Ikut, Mi. Ikut kan? Kemana-mana ya ikut. Ketemu banyak orang kan? Ya, Mi. Pernah nggak minta produknya Abi dibawa, terus Mas yang jagain gitu? Itu malah setiap kali keluar gitu, Mi. Oke, dirimu yang jagain? Iya, Mi. Oke, jagain produk itu, jualin di tempat pengajian itu? Enggak, jadi kita produsen saya yang produksi, juga saya ikut jualan gitu, Mi. Jadi kan teman-temannya gitu banyak, misalnya ke Gresik kemana gitu kan saya yang nganterin biasanya. Oke. Tapi saya pengen ikut jualan gitu, jadi saya pengen punya reseller sendiri, Mi. Oke. Nih, jadi gini, Mas Hanif. Sebenarnya kalau semua mau udah biasa ikut sama Pak Yainya kemana-mana, cara dapat database banyak itu gampang. Caranya gimana? Kalau mau modal dikit, bikin flyer. Tahu nggak? Flyer kecil gitu ya. Sebutkan di situ produknya, open reseller atau terima end user, terima konsumen ya. Itu yang saya lakukan dulu. Dan itu disebar di pengajian itu. Paham nggak? Ketika dirimu nggak mau melakukan sendiri, bisa titip sama remaja masjidnya. Mas, ini brosur produknya Pak Yai gitu. Paham nggak? Ya, paham. Itu di situ di flyer itu ada open reseller. Itu secara nggak langsung dari kota ke kota kamu akan dapat reseller, banyak reseller dari situ juga bisa. Pertama itu yang dilakukan. Yang kedua, biasanya pengajian kalau datang itu ada tulis data nggak? Tanda tangan, nama, WA gitu. Oh, ya ada, Mi. Ada. Dirimu minta itu difotokopi, kasihin ke kamu. Gitu ya, Mi. Itu terus data langkah selanjutnya? Nah, kalau udah gitu, itu marketmu, gitu Mas. Marketmu, jadi orang-orang yang WA-nya udah ini, itu nggak usah BC, nggak usah spam ya. Tapi itu bisa dengan cara dikumpulkan aja, di save-in. Kalau yang menurut saya ya, kayak yang saya lakukan, karena suami kan juga kerja di lembaga sosial, itu biasanya orang-orang yang kita save, dirimu itu cuma cukup gini, ketika Pak Yai ada pengajian dimanapun, database yang udah terkumpul, kamu save ini tadi, kamu WA, ini loh ada pengajian Pak Abi ya, Pak Yai itu ya, di ini. Jadi kamu WA-nya ke orang-orang ini bukan nawarin dagangan, tapi ngasih
jadwal pengajiannya Pak Haji ini awalnya. Oh, Jadi mereka tahu ini siapa, ini saya Bu yang biasa ikut Pak Yai kemana-mana gitu. Secara nggak langsung itu orang akan trust, ya kan? Orang akan kenal kan sama Mas Hanif gitu kan? Oke, di save gitu. Nah nanti cara iklannya itu adalah di status WA. Semakin banyak orang save nomor handphonemu, WA-mu, itu akan semakin mudah untuk narik konsumen dari status WA, gitu. Itu cara nambah database untuk newbie. Paham? Sampai sini? Iya, paham. Nah, jadi tugas dirimu kayak gitu. Terus sambil tetap ramein medsos. Ramein medsos itu kamu kalau mau membangun personal branding lebih enak. Selama ini cerita apa aja di Facebook? Paling ya perjalanan nih. Jadi kan Abi punya travel umroh. Biasanya kan saya yang driverin ya kemana-mana. Keluar kota hampir setiap hari gitu loh. Paling enggak ya manasik terus sambang ke jamaah-jamaah gitu. Itu kamu ceritakan di Facebook? Belum semenjak saya ikut BOM ini insya Allah mau. Itu jadi personal brandingmu. Oh, ternyata Mas Hanif ini orang yang biasa ikut Pak Haji ini. Jadi dirimu itu cukup cerita pengajian-pengajian, apa aja hikmah-hikmah kamu dapat, ilmu-ilmu kamu dapat dari ngikutin Pak Haji selama ini, itu bisa jadi personal branding. Ya. Gitu, ya. Jadi ramein medsosnya caranya kayak gitu Mas. Apalagi kamu tinggal foto aja tuh. Lebih banyak orang ketika mau pengajian ke kota mana di foto. Ini loh ada acara manasik gitu. Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa ke Baitullah misalnya kayak gitu. Itu juga bisa jadi personal branding. Paham nggak? Paham. Nah, itu lakukan dulu itu Mas. Modul 1 dan 2 itu kerjakan dulu. Ya, kayak gitu. Udah dibaca kan? Kalau yang udah Mi. Oke. Berarti langkahnya open reseller gitu ya Mi ya? Jangan open reseller dulu. Jangan. Personal brandingmu kuatin dulu. Baru. Tapi saya ya punya reseller Mi, cuma belum punya grup aja. Loh, punya reseller berapa? Ya ada 10, paling enggak 15. Oh ya udah bagus, jadiin satu grup itu. Jadiin satu grup, udah bagus itu. Ikut aja ini grupnya guru saya Mbak Nana? BR apa? BRTT. BR Pro. BR sudah masuk nih. Sudah masuk. Dan suami saya juga belajar di situ kan. Buat grup Mas, setiap apa yang kamu dapat dari kelas berbayar, dari BR Pro segala macam itu share lagi ke reseller kamu. Jadi kamu punya grup khusus. Jadi sekarang bikin grup ya, habis ini bikin grup, masukkan semua reseller ke situ. Kayak gitu. Ya. Ya semenjak kenal COVID selling dulu bulan Desember bulan itu. Ikut kelasnya Mbak WM. Mbak WM, ya, sip. Ya, orang Gresik, podo. Iya, orang Gresik. Desember aku udah di Malang, pindah Malang. Umi Malang mana, Mi? Pakai Saji, Malang Selatan. Oh, pakai Saji. Saya di Malang 5 tahun SMP-nya. Ini Malang mana pondok Pak Yai-nya? Sekarang saya Tulungagung, dulu SMP di Malang Lawaru, Tunggul Wulung. Tulungagung ya di kota lah kalau itu. Kalau saya Tulungagung itu juga agenda saya itu tahun depan keliling karena saudara saya banyak di Kepatihan itu. Anaknya Bude semua di sana Tulungagung Blitar. Oh, Kepatihan. Ini Mi, kebetulan pondoknya Abi di depan Polres ini, ya dekat Kepatihan. Sekolahnya LPD Darussalam di Kepatihan juga. Lewis itu dirimu itu sebenarnya nggak usah nyari market, sebenarnya itu marketnya udah gede, tinggal dimanfaatkan dan mengumpulkan database aja. Gitu. Itu ya, Mi? Iya. Kalau nggak mau bikin flyer ya itu tadi minta datanya orang yang ikut pengajian. Ngerti nggak?
nomor WA-nya, segala macam. Ibu, saya Hanif. Saya yang biasa mengikuti Pak Haji ini ke sini, ikut Abi ke sini. Nanti izin ya kalau ada info pengajian di mana-mana saya info ke Ibu gitu. Saya WA. Itu secara nggak langsung dirimu nambah database. Paham nggak? Ya, Mi. Pahami. Terus nanti giringnya malah gampang. Udah tahu nggak ada produknya Pak Haji yang ini gini. Oh ya saya baru tahu gitu. Ya ini kalau semuanya nanti butuh bisa lewat saya juga gitu. Oh no. Ya, Mi. Bisa itu dimainkan lah gitu ya. Ya. Oke, udah semua ya. Alhamdulillah. Mi. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Nanti kita ketemu lagi besok saya share modul ketiga ya. Insya Allah besok saya share dua modul sekaligus, modul 3 dan 4, biar lebih enak legowo. Insya Allah kalau nggak ada halangan, hari Senin depan kita Zoom lagi. Gitu, oke? Ya. Terima kasih, Mbak Nana. Ya, Umi, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.